Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Alfawati, NPM 2190101174. Di sini saya akan menyampaikan kaidah al-hududu tasqutu bis-subahat. Artinya sanksihat gugur karena adanya subahat. Hudhud secara bahasa adalah jamak dari had yang artinya mencegah. Sedangkan menurut istilah ialah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batas kadarnya. Maksudnya tuntutan hukum yang ada ketentuan dalam nas Al-Quran atau hadis. Hudhud berbeda dengan ta'zir yang mempunyai pengertian tuntutan hukum yang tidak ada ketentuannya di dalam nas, seperti memasuki rumah orang lain tanpa izin, memaki orang lain, dan sebagainya. Hudhud dapat gugur karena subhat, sedangkan ta'zir tidak dapat gugur karena subhat, tetapi dapat menggugurkannya karena kafarat. Pengertian subhat. Subhat adalah suatu perbuatan yang menurut formilnya terjadi tetapi sebenarnya tidak terjadi. Pendek katanya, tidak terang atau tidak jelas, jadi mungkin benar dan mungkin salah. Islam mengingatkan umatnya agar menghindari atau menjauhi perkara subhat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya sesuatu yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun jelas. Di antara keduanya ada yang samar, yang kebanyakan manusia tidak dapat mengetahuinya. Barang siapa yang takut atau memelihara dirinya dari yang samar-samar, itu berarti telah membersihkan kehormatan diri dan agamanya. Dan barang siapa yang jauh ke dalam yang samar-samar, berarti ia telah jauh ke hal atau perkara yang haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Macam-macam subhat ada 3. Yang pertama, subhat fi al-mahal atau objek, yaitu subhat yang berhubungan dengan tempat. Yang kedua, subhat al-fail, yaitu subhat yang berhubungan dengan pelaku. Yang ketiga, subhat fi al-tariq, yaitu subhat yang berhubungan dengan tata cara. Dari ketiga macam jenis subhat itu, kesemuanya bisa menggunakan had atau pidana. Catatan dalam penerapan. Yang pertama, subhat tidak bisa menggugurkan kewajiban membayar fidyah karena fidyah lebih bersifat sebagai ganti rugi. Lain halnya dengan kafarat yang sifatnya sebagai hukuman hingga layak dikategorikan dalam permasalahan hukum had. Yang kedua, subhat, subjek dan tempat bisa menggugurkan dosa dan hukum haram dari perbuatan yang dilakukan. Yang ketiga, Imam At-Tajuddin As-Subki menyatakan bahwa subhat yang bisa menggugurkan had atau kafarat itu disyaratkan harus kuat atau benar-benar nyata. Jika subhat bersifat lemah, maka tidak mempunyai dampak apapun terhadap hukum had. Yang dimaksud dengan subhat yang kuat adalah subhat yang diyakini keberadaannya oleh hati nurani dan orang-orang yang cermat, bisa menunjukkan adanya subhat tersebut berdasarkan bukti-bukti argumentatif yang diterima oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, orang yang bermain ranjang dengan sahaya wanita milik orang lain tetap diberi hukuman had meskipun ia memiliki izin atau mengizinkannya, karena pendapat ulama yang memperbolehkannya sangat lemah.
Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.